Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah energi banyak orang ya. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita kali ini akan membaca tentang love reading. Ya, kita lihat kartunya di sini ada apa. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa juga hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini sepertinya hubungan ini lagi membutuhkan yang namanya ketenangan ya. Mungkin ada yang lagi berusaha untuk mengontrol, entah ini mengontrol emosi atau mengontrol situasi-situasi negatif yang masuk ke dalam hubungan kalian. Ya. Ada peningkatan spiritual ya dalam situasi hubungan kalian. Artinya ada hubungan pembelajaran di sini. Ya. Di sini lagi ada amarah, emosi, overthinking. Aku lihatnya di sini mungkin hubungan kalian itu memang hubungan yang membara, berapi-api ya. Bisa dari sisi gairahnya atau sisi emosionalnya ya. Karena di sini seseorang tersebut dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya, overthinking banget. Atau lagi ada emosional yang mungkin masih dia simpan dari situasi yang kalian hadapi sebelumnya atau belakangan ini ya. Mungkin di sini dia mengharapkan adanya pertemuan nih, bicara dari hati ke hati atau quality time. Ya, bisa jadi jika ini belum terjadi ya artinya mungkin dia sekarang sedang membutuhkan yang namanya quality time. Lagi butuh situasi perenungan untuk mencermati apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Di sini apakah memang kalian dalam hubungan pasangan suami istri yang memang harus menjaga komitmen dari pernikahan kalian, atau bahkan di sini ada keinginan dari energi kalian bahwa hubungan ini terlalu menggantung sementara sudah memakan waktu atau membuang waktu. Sehingga sebenarnya yang kalian ingin lakukan adalah hubungan ini adalah hubungan yang berkomitmen gitu. Kalian lagi banyak mencari tahu nih tentang dia, lagi banyak stalking atau ada kecurigaan-kecurigaan yang kalian rasakan. Rasanya sepertinya ada kejanggalan dalam hubungan atau situasi tersebut. Ya, kamu merasa mungkin kamu berada di situasi yang bisa dikatakan lagi memproteksi diri, lagi nggak mau terlalu ribut, karena mungkin kamu sadar bahwa kamu itu berhubungan sama seseorang yang manipulatif atau memanfaatkan kamu aja. Ada situasi memang terlihat seseorang ini entah sudah meninggalkan kamu atau memang ingin meninggalkan kamu, karena di sini mungkin ada suatu lembaran baru, babak baru yang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia. Ada juga beberapa mungkin yang ingin melakukan perubahan ya, justru ke arah kalian nih.
Nanti kalian bisa merasakan kalau energi dia semakin mendekat, artinya perubahan yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu. Tapi dalam kurun waktu tertentu ya, jika dia memang enggak nongol-nongol, artinya memang ini adalah langkah untuk diri dia sendiri. Karena aku lihat di sini ada dualitas nih. Ya, mungkin ada energinya memang bakal berpisah atau memang akan bersatu lagi. Agak sedikit tergantung ya dari kalian menajamkan intuisi kaliannya di sini. Karena di sini tentang keadilan ya, atau tentang suatu yang ingin dibereskan secara hukum. Artinya mungkin banyak di antara kalian, kalaupun nggak banyak ya, ada beberapa yang mungkin memang hubungannya hubungan yang pasangan resmi. Hubungan yang dimana mungkin kalian lagi meditasi, mungkin atau ketok palu ya, atau ada hal-hal lain yang sepertinya memang sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi sebenarnya di sini kayak dia itu juga nggak mau terlalu memaksa. Artinya walaupun ada keinginan untuk meninggalkan kamu atau bahkan sudah meninggalkan dan ingin memperbaiki, di sini yang terlihat kayak dia itu nggak terlalu memaksa, dia lebih kayak mengalir aja gitu, pasrah. Jadi kayak nggak ada upaya dalam diri dia sebenarnya. Tergantung dari kamu. Kalau kamu pengen ditinggalkan atau meninggalkan ya silakan. Tapi kalau pengen tetap bertahan silakan. Tapi dalam artian dia nggak ingin banyak syarat dalam hubungan kalian. Nah, sedikit ego nih ya. Kalian berhubungan sama seseorang yang bisa dikatakan ingin semaunya sendiri, nggak merasa berdosa atau nggak merasa bersalah. Kalian juga berhubungan sama seseorang yang mungkin terlalu menghakimi secara sepihak atau dari sudut pandangnya sendiri. Sulit untuk diajak bekerja sama apalagi untuk berdiskusi. Makanya nggak heran kalau di sini beberapa mungkin energinya sudah mengghosting. Atau kalaupun masih bersama tapi hubungannya memang kayak datar aja gitu ya, flat gitu. Kayak hambar aja. Karena masih seperti ada kehidupan ya di sini bersama dia. Tapi udah masing-masing jalannya. Jadi kayak rumah tuh hanya tempat apa sih? Tempat kalian berlindung ya. Besok atau setelah bangun tidur hubungan ini kembali lagi ke jalurnya masing-masing. Kamu sibuk sama urusan kamu, dia sibuk sama urusan dia. Karena mungkin ada beberapa yang harus dijaga. Entah ini pandangan sosial, pandangan keluarga, itu kalau yang sudah berumah tangga. Tapi kalau yang single, di sini aku lihat dia lebih memilih kayak terserah kamu aja. Kalau kamu pengen berakhir, ya berakhir. Kalau pengen bersama, ya bersama. Yang penting jangan ada syarat-syarat apapun. Karena di sini aku lihat ada situasi berbagi hati. Artinya mungkin kamu berhubungan sama seseorang yang berbagi hati. Sementara di satu sisi, dia nggak bisa melepaskan salah satunya. Ya, di satu sisi juga dia nggak bisa mengikat salah satunya. Jadi ini memang kalian berhubungan sama seseorang yang senang berbagi hati atau dia tidak bisa menentukan sikap atau pilihannya. Ada ketidakdewasaan dalam diri dia ketika kamu mempertanyakan mungkin masalah ini harus dibawa kemana, harus diselesaikan bagaimana. Dia lebih memilih untuk lari atau lebih memilih untuk diam. Karena tadi tidak ada rasa tanggung jawab yang dia rasakan dalam hubungan kalian. Apalagi jika kalian adalah orang ketiganya. Dia mungkin memiliki pasangan. Ya, sulit buat dia menentukan sikap. Di satu sisi aku lihat juga ada energi kayak dia juga sulit melepaskan kamu. Jadi kalau kalian sekarang sedang berjarak atau berjeda, aku rasa ada momentum di mana nanti dia tetap akan kembali kepada kamu dengan circle yang begitu-gitu aja. Ya. Di sini dia menginginkan cinta atau hubungan itu sudah jangan ada ungkit-ungkit gitu. Jadi jangan ada tuntut menuntut. Aku lihat di sini dia masih terlalu banyak mengamati sehingga apa yang dia amati, apa yang dia cermati ini menggambarkan jadinya seperti lemot gitu. Ya, atau bisa dikatakan jadi kayak nggak ada pergerakan sehingga kadang-kadang terkesan dia ini lambat sekali gitu dalam mengambil keputusan. Entah dia memang sengaja memperlambat keputusan tersebut karena memang ya dia lebih enjoy sama kehidupannya. Atau dia itu lebih kepada kayak tadi nih ya, energinya memang dia lebih enjoy sama kehidupannya. Kalau yang mengalir aja, akhirnya dia memang nggak berbuat suatu keputusan, lebih banyak diam di tempat, ngamatin aja.
Jatuhnya di sini kamu akhirnya yang seperti dihadapi dengan situasi kayak tidak ada kejelasan ya. Sementara mungkin di posisi kamu ingin mengambil sikap atau keputusan biar kamu bisa tahu kalau waktunya aku move on ya move on, jangan digantung. Ya. Kamu memang berhubungan sama seseorang yang memang sulit banget mengambil sikap atau keputusan. Dia masih membutuhkan yang namanya waktu lebih lama untuk mengambil sikap. Masih butuh pencerahan. Banyak yang namanya sudah menarik diri. Makanya di sini tadi masih ada emosional yang dia pendam. Mungkin salah satunya juga berhubungan sama seseorang yang masih suka mendendam ya, sehingga jadi kayak ada kesalahan kecil pun rasanya sulit untuk dimaafkan. Apalagi kalau dia adalah seseorang yang playing victim. Jadi dia tuh nggak merasa bersalah. Jadi dia seolah-olah merasa kamulah yang membuat sumber permasalahan tersebut. Jadi kalau yang aku lihat dari hubungan kalian ini benar-benar masih membutuhkan yang namanya pencerahan. Tergantung dari kesabaran kamu. Kalau kamu merasa bahwa hubungan ini masih layak untuk dipertahankan dengan sabar, maka ya aku rasa kamu akan buang waktu di sini ya. Tapi kalau menurut kamu hubungan ini sebenarnya memang sudah di posisi buang-buang waktu, aku rasa kamu mungkin akan mengambil sikap tegas untuk melepaskan. Karena di sini aku lihat juga kamu lagi seperti menunggu keputusan dari dia. Ya, saran aku sih lakukan langkah yang membuat kamu itu nyaman. Kadang-kadang kalaupun kamu memikirkan takut pandangan sosial begini begitu, kalaupun akhirnya kamu yang tertekan batin, overthinking, ya, melakukan sesuatu apapun tidak fokus, mungkin hal yang lebih baik memang memilih untuk berpisah ya. Kamu berhubungan sama seseorang yang memiliki adiksi yang sulit untuk dirubah, atau dia melakukan ini dengan siklus yang gitu-gitu aja. Ada sikap impulsif dalam diri dia ketika dia ada pancingan emosi yang terjadi dalam hubungan kalian. Apalagi mungkin kalian juga berhubungan sama seseorang yang punya ketergantungan, berputar-putar, yang gitu-gitu aja. Misalnya, apakah dia ini material thing, apakah dia ini memang player, atau apapun lah ya. Jadi ini adiksi adalah karakter seseorang yang memang sulit untuk dilepaskan. Jika bukan memang dia sendiri yang ingin melepaskan. Jadi ini tergantung ya dari kamu, keputusan apapun yang kamu lakukan, belajar memaafkan dan belajar juga mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian. Oke, teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan dengan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.